Oke, halo, selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, Ibu Triwidayanti STMKOM selaku penguji satu dan Bapak Dr. David Eskom MCS Mkom sebagai penguji 2. serta Bapak Ibu dosen pembimbing, eh, Bapak Dr. Gusti Syarifudin STMMSD Mkom sebagai pembimbing satu dan Ibu Utin Kasma Eskom Mkom sebagai pembimbing 2 yang selalu membimbing saya hingga hari ini. Perkenalkan, nama saya Valentino dari program studi Sistem Informasi Pembinaan E-Bisnis Teknologi. Ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Business to Consumer atau B2C pada UMKM Borneo Ponsel Kuburaya. Semoga presentasi ini dapat jalan dengan lancar. Oke, kita mulai dari latar belakang. Borneo Ponsel ini adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan ponsel dan aksesoris yang berlokasi di Kuburaya, Kalimantan Barat. Saat ini Borneo Ponsel seluruh operasinya masih mengandalkan toko fisik serta komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp dan Facebook. Dari kondisi ini bisa ditemukan 5 masalah utama yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah jangkauan penjualan yang terbatas hanya di sekitar lokasi toko. Yang kedua itu konsumen tidak bisa cek stok dan harga secara real time tanpa datang langsung ke toko. Yang ketiga itu pelayanan di jam sibuk itu terasa kurang personal karena staf tidak mampu memberikan rekomendasi secara optimal. Yang keempat itu proses klaim garansi yang mengharuskan pelanggan itu hadir secara fisik. Lalu yang kelima itu belum adanya sistem pencatatan digital yang terintegrasi untuk transaksi maupun untuk garansi. Kelima permasalahan inilah yang menjadi alasan kuat mengapa saya rasa penelitian ini harus dilakukan. Lalu, dari 5 masalah yang sudah saya sampaikan tadi, saya ada 5 solusi yang bisa menjawab masing-masing permasalahan. Yang pertama itu dengan adanya katalog produk digital dengan stok dan harga yang real time. Yang kedua itu fitur live chat untuk personalisasi layanan konsumen. Yang ketiga itu sistem claim garansi narator secara daring. Lalu yang keempat transaksi yang dilakukan dengan payment gateway seperti Mitrans dan kalkulasi ongkos kirim otomatis melalui Raja Ongkir. Dan kelima itu dashboard admin yang terpusat. Namun, penelitian ini juga ada batasan, yaitu fokus pada perancangan sistem dan tidak mencakup implementasi komersial secara penuh. Integrasi e-commerce pihak ketiga, lalu juga ada keamanan server secara mendalam maupun pelacakan logistik. Ruang lingkupnya hanya mencakup dua sisi, yaitu sisi konsumen yang meliputi katalog, keranjang, checkout, live chat, klaim garansi, dan riwayat transaksi, serta sisi admin yang mencakup manajemen produk, pesanan pelanggan, kupon banner, dan laporan penjualan. Lalu ada landasan teori yang menjadi landasan dari penelitian ini, yaitu B2C sebagai model utama, yaitu transaksi secara langsung antara perusahaan dan konsumen melalui platform digital. Lalu ada perancangan website B2C sebagai kerangka infrastruktur digital yang uh, mendukung seperti itu. Lalu ada Django, framework Django sebagai framework berbasis MVT yang dilakukan untuk pengembangan web secara cepat dan aman dan terstruktur. Lalu ada perancangan basis data untuk mengorganisasi datanya secara efisien dan konsisten. Lalu juga ada UML sebagai bahasa permodelan standar yang berfungsi untuk memvisualisasikan bagaimana rancangan sistem itu dibuat. Lalu ada RAD sebagai metode perancangan atau pengembangan yang berbasis prototype. Lalu ada menggunakan black box testing untuk melakukan pengujian fungsional dari sudut pengguna akhir. Lalu yang terakhir ini adalah hosting yang menggunakan VPS Qualify berbasis Docker.
Seluruh teori ini saling mendukung dalam proses perancangan penelitian Borneo Ponsel ini. Lalu ada kebaruan penelitian. Di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini umumnya hanya berfokus pada digitalisasi pada proses transaksional, seperti katalog produk, pemesanan, dan laporan penjualan. Yang membedakan penelitian ini dengan sistem yang dirancang sebelumnya itu adalah sistem yang baru yang saya rancang ini, sistem perancangan saya ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mencakup personalisasi dan layanan penjual digital. Fitur device pembaruan itu antara lain live chat yang terintegrasi melalui Crips, lalu ada sistem klaim garansi narator secara daring, ongkos kirim yang otomatis melalui Raja Ongkir, pembayaran melalui Mid Transnap, serta eh, adanya kupon promo dan manajemen voucher yang terintegrasi. Menurut saya ini kombinasi fitur inilah yang menjadikan sistem perancangan ini lebih komprehensif dan siap dibutuhkan oleh UMKM modern. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran, mulai dari permasalahan, bagaimana mengumpul datanya, metode perancangan yang RAD yang ada 4 fase, dan hasilnya. Lalu pada pada gambaran umum Borneo Ponsel ini, saya akan menjelaskan gambaran umum objeknya. Borneo Ponsel ini berlokasi di Jalan KH Abdurrahman Wahid nomor 35,2 di Kabupaten Kuburaya yang berdiri sejak 2021 dan bergerak di bidang penjualan ponsel. Lalu visinya itu adalah menjadi UMKM retail telekomunikasi yang cepat, responsif, dan terpercaya. Lalu terdapat 4 visi, yaitu menyediakan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, memberikan layanan yang ramah dan responsif, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan jangkauan layanan, serta memastikan bahwa setiap transaksi itu tercatat dan terkelola dengan baik. Lalu ini adalah tata laksana sistem berjalannya. Ini menampilkan alur sistem yang berjalan saat ini di Borneo Ponsel. Terdapat 3 prosedur utama yang masih dilakukan secara tatap muka. Yang pertama adalah prosedur penjualan, yang kedua ada prosedur persediaan dan prosedur laporan keuangan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini bentuk penelitian yang dipilih untuk skripsi ini ialah studi kasus yang berlokasi di UMKM Borneo Ponsel. Ini bisa untuk membantu memahami kondisi lapangan, hambatan operasional, dan kebutuhan sistemnya secara langsung. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan DSR atau Design Science Research yang bertujuan untuk menciptakan ada artefak solusi dari masalah yang ada. Lalu di sini DSR terdiri dari 6 fase masing-masing. Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan datanya. Ini pertama ada observasi yang dilakukan langsung terhadap aktivitas operasional. Yang kedua itu adalah wawancara semi formal dengan pemilik toko yang saya gunakan untuk menggali visi bisnis dan eh, memahami detail teknis operasionalnya. Lalu ada studi dokumentasi terhadap nota penjualan, buku pencatatan, lalu dengan arsip operasional tokonya. Sistem ini dikembangkan menggunakan RAD atau Rapid Application Development yang terdiri dari 4 fase, yaitu Requirement Planning, User Design, Rapid Construction, dan Cutover. Lalu pemodelan sistemnya itu menggunakan UML yang mencakup Use Case Diagram, ada juga Activity Diagram, Sequence, dan Class Diagram. Masing-masing ini untuk menggambarkan fungsi aktor, bisa sequence untuk menggambarkan alur kerja setiap proses bisnis, lalu kelas diagram untuk menggambarkan struktur statis pada sistem. Nah, di sini ada
gambar arsitektur platform B2C-nya. Seperti yang terlihat pada gambar ini, sistem menggunakan arsitektur ya ada klien, ada server, di mana ada dua aktor utama, yaitu pelanggan dan admin. Nah, perancangan database pada platform B2C Boneo Ponsel ini eh, ada dalam gambar RAD ini dengan hasil normalisasi dan spesifikasi tabelnya. Sistem eh, Perancangan sistem ini menggunakan database PostgreSQL 17 dengan 14 tabel utama yang saling berrelasi melalui foreign key. Lalu ada perancangan UML-nya. Pertama, use case diagram yang seperti yang terlihat pada gambar itu terdiri dari tiga aktor, mulai dari pelanggan, ada admin, dan konsumennya. Lalu ada activity diagram yang terdiri dari 18 diagram yang mencakup fitur utama. Lalu ada activity diagram yang terdiri dari 13 diagram yang menggambarkan alur interaksi antar komponen. Lalu ada cross diagram seperti di gambar. Nah, selanjutnya ini ada daftar antarmuka yang tersedia dalam sistem. Dari sisi konsumen terdapat 9 halaman dan dari sisi admin ini terdapat 8 halaman. Selanjutnya, perancangan ini menggunakan pengujian sistem dengan metode black box testing yang mencakup 19 model pengujian dari sisi konsumen maupun admin. Lalu ada demonstrasinya untuk pemilik toko dan staff. Selanjutnya ada evaluasi. Sistem ini diimplementasikan sebagai website B2C berbasis web. Jadi bisa dapat diakses kapan saja, di mana saja. Lalu ada keterbatasan informasi produk dapat diatasi melalui halaman detail produk secara real-time dan fitur pencarian. Fitur live chat juga untuk konsultasi langsung terhadap konsumen sehingga dapat respon yang cepat. Lalu ada nomor 3 itu penerapan fitur rekomendasi produk berdasarkan data preferensi pelanggan. Yang keempat itu ada layanan pengajuan digital berupa klaim garansi dan retro daring. Lalu ada integrasi Midtrans atau uh, metode pembayaran otomatis. Juga ada integrasi dari API Raja Ongkir. Jadi di dalam evaluasi ini sistem yang dibuat ini berjalan sesuai kebutuhan dan memecahkan permasalahan pada bab 1. Lalu sebagai penutup, penelitian ini berhasil merancang platform bisnis to consumer berbasis web untuk Borneo Ponsel Kuburaya menggunakan metode RAD dan pemodelan UML. Platform ini menggunakan framework Django dan basis datanya menggunakan Postgre 17 yang mencakup fitur katalog digital, live chat, klaim garansi daring, transaksi lengkap menggunakan Mistral dan Raja Ongkir, serta dashboard untuk admin terpusat. Hasil dari black box juga menyatakan bahwa seluruh sistem itu lulus dan layak dilanjutkan ke tahap implementasi. Uh, jadi ada 3 saran untuk penelitian ini. Yang pertama itu integrasi fitur pelacakan secara real time pada halaman detail pesanan. Lalu yang kedua adalah integrasi yang lebih banyak kepada metode pembayaran dan mitra ekspedisi. Lalu ada penguatan aspek keamanan sistemnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari skripsi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gusti Syarifuddin, STMMS IMKOM, selaku dosen pembimbing 1, dan Bu Utin Kasma, Eskom Mkom, selaku pembimbing 2. Terima kasih atas segala bimbingannya, arahan, dan kesabaran pada proses penyusunan skripsi ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu
Tri Widayanti dan Bapak eh, Sandi Kosasi selaku penguji 1 dan 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penilaian pada skripsi ini. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya membuka diri sepenuhnya untuk pertanyaan dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Sekian, terima kasih.